Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana nih Bapak dan Ibu kabarnya? Alhamdulillah, kabar Baik-baik baik. saja, Allahu Neng. Akbar. Allahu Akbar. Sudah minum? Sudah mandi? Sudah. Iya, sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang hari ini detik ini sudah berkenan hadir di acara Zoom kita yang alhamdulillah mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Amin. Ya. Bapak dan Ibu, hari ini saya Renti, salah satu mahasiswa di Magister Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Pancasakti akan mencoba menjelaskan terkait materi mata kuliah manajemen PAUD. Adapun materi yang saya ambil yaitu terkait manajemen PAUD. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk men-share materinya ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Udah. Ya. Sekali lagi, saya akan mencoba menjelaskan kaitan dengan manajemen kurikulum yang disusun oleh saya sendiri, Renti, dengan nomor induk mahasiswa 48623601112, Pasca Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi tahun 2024. Nah, di sini kaitan dengan manajemen dan kurikulum. Tapi sebelumnya menjelaskan kepada hal-hal yang lain, apakah Bapak dan Ibu sudah tahu manajemen di dalam dunia pendidikan itu ada manajemen apa saja? Ya, salah satunya ada manajemen kurikulum, kemudian ada manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian ada manajemen sarana dan prasarana, ada manajemen kesiswaan, manajemen pengelolaan pembelajaran, kemudian ada manajemen mutu pendidikan atau evaluasi pembelajaran, kemudian ada manajemen kepemimpinan, manajemen strategi pemasaran sekolah, dan manajemen keuangan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kaitan dengan manajemen kurikulum. Nah, pengertian sendiri dari manajemen dan kurikulum adalah bahwa manajemen itu ternyata berasal dari bahasa Inggris yaitu manage atau mengelola. Nah, manajemen sendiri adalah pengelolaan, pengarahan, pengaturan yang ada dalam sebuah lembaga. Kemudian kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian di sini kalau tadi dikatakan bahwa manajemen dan kurikulum dengan artiannya masing-masing, kemudian kita gabungkan, manajemen kurikulum sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum pendidikan di sebuah lembaga atau sekolah. Manajemen kurikulum sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Nah, setelah kita ketahui arti dari manajemen kurikulum sendiri, ternyata di dalam memanage kurikulum itu sendiri terdapat ruang lingkup, ya. Nah, ruang lingkup manajemen kurikulum itu adalah yang pertama ada perencanaan, di mana di dalam perencanaan ini kaitan dengan merancang kurikulum yang mencakup tujuan pembelajaran, standar kompetensi, materi pelajaran, metode pembelajaran, dan alat evaluasi. Kemudian lingkup yang kedua adalah pengorganisasian.
Nah, di sini, pengorganisasian di sini maksudnya adalah menyusun struktur organisasi dan pengaturan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum. Kemudian lingkup yang ketiga adalah, pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini adalah implementasinya. Jadi, pelaksanaan atau pengimplementasian dari rencana kurikulum melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini mencakup penilaian terhadap hasil belajar peserta didik, kinerja guru, serta dampak kurikulum terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Lingkup yang kelima adalah pengembangan, di mana pada lingkup ini proses penyesuaian, revisi, dan perbaikan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kebutuhan pendidikan. Lingkup yang keenam adalah pembinaan dan pelatihan. Nah, di sini di dalam pembinaan dan pelatihan ini diupayakan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka dalam mengelola dan mengimplementasikan kurikulum. Kemudian ada pengelolaan sumber daya, yang ada gitu. Nah, di sini itu mengatur penggunaan sumber daya manusia, finansial, dan material yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum. Jadi, kita sebagai guru berarti masuk ke dalam pengelolaan sumber daya karena, kita sebagai tenaga pendidik juga, ternyata masuk ke dalam ranah, manajemen kurikulum. Ya, manajemen kurikulum. Nah, kemudian di sini ternyata ada tahapan, Bapak dan Ibu, ya, ada tahapan, manajemen kurikulum. Nah, tahapan yang pertama adalah analisis kebutuhan. Nah, di mana, analisis kebutuhan ini, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik misalnya ya, kemudian masyarakat dan dunia kerja. Kemudian yang dianalisis kebutuhannya itu juga, misalkan kita menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dalam konteks pendidikan. Nah, tahapan yang kedua adalah perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum ini salah satunya adalah, kita merumuskan tujuan pendidikan dan kompetensi yang diharapkan. Kemudian menyusun isi ataupun materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian di dalam perencanaan juga kita memilih metode, misalkan metode apa nih yang cocok yang digunakan pada tingkat tertentu, misal karena memang kita berada di, pendidikan anak usia dini, berarti kita harus memilih metode yang tepat gitu ya. Jadi itu, tahapan-tahapannya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah, pengorganisasian kurikulum. Nah, pengorganisasian ini maksudnya adalah misal kita harus mengatur nih struktur kurikulumnya termasuk, kita membagi waktu dan jadwalnya, jadwal pelajaran ataupun kalau di PAUD kan tidak ada jadwal pelajaran ya, tapi ada jadwal kegiatan harian itu. Nah, itu ada di pengorganisasian kurikulum. Kemudian, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan seperti misalkan tenaga pendidikan, kemudian, fasilitasnya. Nah, kalau kita kan biasanya kaitan dengan, alat dan bahan misalkan ya, itu yang digunakan gitu. Kemudian pelaksanaannya, setelah diorganisasikan, apa-apa yang harus dipersiapkan, kemudian harus dilaksanakan. Nah, pelaksanaan kurikulum itu adalah mengimplementasikan rencana kurikulum melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Yang, berikutnya adalah mengawasi dan memantau proses pembelajaran untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. Jadi di pelaksanaan ini memang kita, eee, jadi bisa mengukur sejauh mana, rencana yang sudah dilaksanakan dengan pelaksanaan. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah, evaluasi ya. Nah, evaluasi ini tujuannya apa sih? Oh, ternyata, evaluasi kurikulum di sini adalah menilai efektivitas, efektif dan efisien nggak sih pelaksanaan kurikulum, kemudian, menggunakan berbagai alat evaluasi untuk menilai hasil belajar peserta didik dan kinerja guru. Kemudian mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, umpan balik dari guru dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi evaluasi itu sangat, luar biasa penting ya, tahapan yang memang, jarang kita sadari tetapi sangat bermanfaat sekali gitu sebetulnya. Kemudian tahapan manajemen kurikulum berikutnya adalah,
yang keenam, pengembangan kurikulum ya. Nah, di sini pengembangan kurikulum itu, contohnya kita melakukan penyesuaian dan perbaikan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian mengintegrasikan perubahan kebutuhan dan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. Nah, jadi, setelah kita, dari mulai menganalisis kebutuhan sampai dengan mengevaluasi itu, nanti ujungnya adalah tentang pengembangan kurikulum, bagaimana, kurikulum ini, akan dikembangkan. Jadi ini adalah tahapan-tahapan manajemen, kurikulum berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun, 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip kurikulum, ya. Nah, prinsip-prinsip kurikulum di sini, mungkin terlihatnya sangat banyak ya, ada 9, tetapi sebetulnya, prinsip-prinsip kurikulum ini itu sangat, berpengaruh penting terhadap suatu keberhasilan. Nah, yang pertama adalah relevansi ya. Nah, relevansi di sini yang kedua adalah keterpaduan, kemudian ada keseimbangan, ada kontinuitas, ada prinsip partisipatif, ada fleksibilitas, ada efektivitas dan efisien, ada kontekstual, ada juga berorientasi pada peserta didik. Nah, mungkin, di sini dari prinsip-prinsip kurikulum ini adalah, yang tadi dikatakan yang pertama adalah relevansi ya. Nah, relevansi sendiri itu, harus relevan gitu. Jadi kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja. Nah, kaitan dengan materi yang diajarkan harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan peserta didik. Nah, kalau kita memang di pendidikan anak usia dini, relevansi itu memang harus sesuai gitu ya. Harus sesuaikan misalkan dengan, tahap perkembangan anak, dengan usia anak, jadi harus relevan ya, harus sesuai gitu. Kemudian yang kedua adalah keterpaduan. Nah, maksudnya adalah, kurikulum ini harus disusun secara terpadu, mengintegrasikan, berbagai mata pelajaran sehingga membentuk pemahaman yang komprehensif dan holistik. Jadi, keterpaduan itu, saling apa ya, saling berkaitan antara, kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya. Kemudian berkesinambungan. Nah, kesinambungan di sini itu, antara lain, eee, antara aspek kognitif, kemudian afektif, dan psikomotor. Jadi semua aspek perkembangan peserta didik itu, harus diperhatikan gitu ya, jangan hanya misalkan, "Ah, ini mah aspek kognitif saja," ataupun aspek afektifnya saja atau psikomotornya saja. Jadi ini harus, berkesinambungan. Nah, kemudian ada kontinuitas. Nah, kontinuitas di sini maksudnya adalah, eee harus berkesinambungan antara jenjang pendidikan yang satu dengan yang lain. Misal kalau sekarang kan ada istilah transisi PAUD SD yang menyenangkan. Nah, ini adalah salah satu, eee, prinsip kurikulum gitu. Jadi kontinuitas gitu. Jadi, antara nanti ketika anak sudah masuk ke SD itu, saling berkaitan gitu. Antara jenjang satu, jenjang PAUD katakan dengan jenjang SD itu nanti akan ada apa ya, kaitan gitu ya antara, pendidikan PAUD dengan SD kelas awal ataupun SD kelas rendah. Kemudian ada prinsip partisipatif. Nah, dalam penyusunan dan implementasi kurikulum partisipasi aktif dari berbagai pihak, misalkan, termasuk guru, orang tua, masyarakat itu, sangat penting. Jadi ketika kita, memiliki satu, lingkungan, partisipasinya orang-orang yang terlibat di dalamnya itu aktif, insya Allah kegiatan apapun, akan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian prinsip berikutnya adalah fleksibilitas. Jadi harus fleksibel ya, dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Nah, mungkin kalau dulu kurikulum itu ada kurikulum yang terbaru kurikulum 2013, kemudian ada, sekarang, dikaitan dengan kurikulum merdeka. Nah, di sini pun sebetulnya ini berkaitan dengan, perubahan zaman ya, nah itu adalah salah satu fleksibilitas ya. Kemudian,
prinsip berikutnya itu adalah efektif dan efisien. Nah, kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga, pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Misal kita, mungkin kita tidak bisa disamakan antara, sekolah yang ada di daerah dengan sekolah yang ada di perkotaan ya. Nah, kalau kita mah mungkin secara ekonomi juga kan berbeda ya dengan, orang-orang ataupun dengan sekolah yang ada di perkotaan. Jadi kita mah, eee efektif dan efisiennya ini maksudnya kita memanfaatkan sumber daya yang ada gitu. Kalau orang lain mah mungkin nyari pasir tuh susah ya, harus ke pantai. Nah, kalau kita mah kan ada di lingkungan, pesisir pantai. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai, sumber daya yang bisa dimanfaatkan ya gitu. Kemudian prinsip berikutnya adalah kontekstual. Nah, kontekstual di sini maksudnya adalah dikaitkan dengan, konteks kehidupan nyata peserta didik. Jadi jangan yang ngawang-ngawang gitu ya. Misalkan kalau kalau dulu kan kalau profesi itu ada temanya kaitan dengan, pekerjaan. Nah, dengan profesi. Nah, profesi mungkin kalau dulu, yang ininya tentang, pilot misalkan, ataupun tentang yang lainnya. Nah, kalau di kita pendidikan anak usia dini yang dekat-dekat saja kita kaitkan dengan misalkan yang ketemu dengan kesehariannya anak-anak itu salah satunya adalah misalkan kita kenalkan petani, kita kenalkan dengan profesi, nelayan misalkan. Nah itu jadi kita harus sesuaikan dengan kontekstual yang nyata ya gitu. Karena memang itu bisa, sesuaikan dengan pengetahuan dalam situasi sehari-hari gitu ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya, prinsip yang berikutnya adalah berorientasi pada peserta didik. Nah, kurikulum ini harus dirancang dengan fokus kebutuhannya, minatnya, dan potensi peserta didiknya. Karena hal ini memungkinkan peserta didik ataupun mereka ya, peserta didik kita itu mengembangkan diri secara maksimal. Nah, dengan mengikuti prinsip-prinsip kurikulum ini diharapkan dapat memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, serta mampu mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, kemudian setelah tadi ada prinsipnya, ternyata yang berikutnya adalah fungsi ya, fungsi kurikulum. Ada apa saja di sini di dalam, fungsi kurikulum. Nah, yang pertama di dalam fungsi kurikulum ini adalah sebagai, fungsi secara pedagogisnya. Maksudnya adalah, berfungsi, sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Hal ini juga membantu kita sebagai guru merancang dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif serta membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi adaptif. Nah, kurikulum ini harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini memastikan nih bahwa pendidikan yang diberikan secara relevan dengan kehidupan nyata dan tantangan yang dihadapi peserta didik. Kemudian fungsi sosialisasi. Nah, di sini kurikulum itu berfungsi ataupun berperan dalam mengajarkan nilai-nilai sosial, norma, dan budaya peserta didik. Nah, ini juga membantu peserta didik, memahami dan menghargai keberagaman serta menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik. Yang keempat adalah fungsi kurikulum, fungsinya secara evaluatif. Nah, kurikulum itu menyediakan alat dan metode untuk mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik. Evaluasi ini penting untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran dan mengidentifikasi area yang diperbaiki. Kemudian, secara ekonomi berfungsi bahwa kurikulum ini membantu peserta didik mempersiapkan diri untuk dunia kerja dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, ini berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai pengembangan, pribadi.
Nah, kurikulum ini dirancang untuk mendukung perkembangan pribadi peserta didik termasuk aspek kognitif ya, afektif dan psikomotor. Nah, hal ini juga membantu mereka menjadi individu yang berpengetahuan, berkarakter dan berkepribadian baik. Nah, fungsi berikutnya adalah fungsi dilihat dari segi politik nih. Kurikulum dapat digunakan sebagai alat membentuk identitas nasional dan kesadaran politik melalui pendidikan kewarganegaraan dan sejarah. Nah, kurikulum ini juga membantu peserta didik memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Nah, tentunya fungsi-fungsi ini diharapkan bahwa kurikulum ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan pendidikan yang efektif dan bermutu ya. Nah, ini ada fungsi-fungsi yang memang, sudah sangat kayaknya kita sadari bahwa ternyata fungsi kurikulum itu, sangat luar biasa sekali ya. Nah, kemudian di sini setelah kita mengetahui ada prinsipnya, ada fungsinya, komponennya itu ada apa saja sih gitu ya. Nah, ternyata di dalam komponen kurikulum itu, ada tujuan pendidikannya. Jadi komponen-komponen itu jelas, ada tujuan pendidikannya mungkin secara umumnya, kemudian pendidikan secara khusus, itu apa sih gitu. Nah, kemudian komponen berikutnya itu adalah ada isi atau materi pembelajaran. Jadi di dalam kurikulum itu ada apa saja gitu maksudnya. Nah, yang kedua ada isi materi pembelajaran, yaitu, di dalamnya itu ada standar isi, kemudian ada substansi pembelajarannya. Yang ketiga adalah komponen metode pembelajaran. Nah, di dalam komponen metode pembelajaran ini ada di dalamnya terkait dengan strategi dan teknik, kemudian strategi pembelajaran yang akan, dilakukan. Nah, komponen berikutnya adalah media dan sumber ajar. Ada alat dan bahannya, teknologi pendidikannya seperti apa, yang akan digunakannya apa saja. Nah, itu ada di dalam media dan sumber ajar. Kemudian ada komponen penilaian. Nah, di mana penilaian ini bersifat, evaluasi ya. Evaluasi ini ada yang evaluasi secara formatif dan sumatif. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah organisasi. Nah, di mana di komponen organisasi ini itu ada, di dalamnya itu ada struktur kurikulumnya, kemudian ada jadwal pelajaran yang harus sudah disiapkan. Misal yang tadi dikatakan bahwa di dalam pengorganisasian ini jadwal pelajaran itu, kaitan karena memang di ranah, pada tahap pendidikan anak usia dini itu tidak ada jadwal pelajaran ya, tapi ada, eee, kegiatan ya, jadwal, kegiatan ataupun kegiatan main. Nah, itu ada di dalam pengorganisasian. Kemudian, ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di dalam kurikulum ini misalkan aktivitas tambahan dan program pengayaan, karena memang, ini dibahasnya secara umum, jadi di pendidikan anak usia dini pun kegiatan ekstrakurikuler itu ada di dalam kurikulum ya. Nah, kalau sekarang mungkin, Bapak dan Ibu sudah mengenal istilah KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, di sana itu ada tapi jika, sekolah Bapak dan Ibu mengadakan ataupun ada kegiatan ekstrakurikuler, selain intrakurikuler ya. Nah, ekstrakurikuler ini, sebagai aktivitas tambahan saja, sifatnya tidak wajib, ya seperti itu. Nah, kemudian, di sini siapa saja sih yang terlibat? Nah, yang terlibat itu yang pertama adalah kepala sekolah, di mana, kepala sekolah ini adalah salah satu, orang ataupun salah satu komponen yang harus terlibat di dalam, penyusunan, ataupun di dalam manajemen kurikulum. Kemudian yang kedua adalah guru. Jadi, guru itu juga menjadi, orang, ataupun
tenaga pendidik dan kependidikan yang harus terlibat gitu. Kemudian ada pengawas dan penilik, ada tim pengembang kurikulum, ada komite sekolah, ada peserta didik, ada orang tua dan dinas pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di Bapak dan Ibu apakah ada salah satu ataupun yang ada beberapa yang terlibat dalam penyusunan kurikulum? Boleh dijawab di chat ya, ataupun nanti jika Bapak dan Ibu yang ingin berkomunikasi terkait dengan yang terlibat di sini, boleh silahkan boleh di kolom chat ataupun boleh langsung. Seperti itu. Jadi ini yang terlibat itu memang peserta didik itu tidak kalah penting ya. Karena peserta didik ini adalah salah satu final project kita ya, project kita di mana harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian setelah kita tahu, berarti Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu sebagai guru ya, ataupun sebagai kepala sekolah, nah ini menjadi orang penting yang harus terlibat di dalam penyusunan kurikulum, seperti itu. Nah, juga terlibat dalam manajemen kurikulum itu bukan hanya kepala sekolah ya. Oh, itu mah kurikulum mah telangkung kepala sekolah, kegiatannya mau yang mana saja misalkan. Tidak seperti itu. Jadi guru pun harus terlibat karena ini kan program kerja 1 tahun ke depan ya, yang harus disamakan persepsinya, disamakan mau dibawa kemana nih visi misi kita gitu. Jadi guru pun sebagai kepala sekolah dan guru harus bersama-sama gitu. Terus kita selalu melibatkan pengawas atau penilai kita. Oh iya, Bapak dan Ibu sudah membuat tim pengembang kurikulum? Di sekolahnya sudah membuat tim pengembang kurikulum? Sudah. Oke, selanjutnya setelah kita tahu siapa saja yang terlibat, kemudian di sini ada tujuan manajemen kurikulum. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian relevansi kurikulumnya, kemudian efektivitas pembelajarannya, kemudian ada efisiensi sumber daya, kemudian ada pencapaian kompetensi, pengembangan profesional, evaluasi dan perbaikan, inklusi dan kesetaraan, pengembangan karakter, kemudian mendukung kreativitas dan inovasi. Nah, ini adalah tujuan dari manajemen kurikulum yang tentunya berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Nah, selanjutnya di sini mungkin dari beberapa slide yang sudah sama-sama kita lihat, sama-sama kita mungkin baca ya, dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah proses sistematis dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam manajemen kurikulum, berbagai komponen seperti tujuan pendidikan, isi atau materi pelajaran, metode pembelajaran, media dan sumber belajar, penilaian, organisasi kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler harus diperhatikan dan diintegrasikan dengan baik. Kemudian, manajemen kurikulum melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, pengawas sekolah atau penilik sekolah, tim pengembang kurikulum, komite sekolah, peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Nah, setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan kurikulum berjalan sesuai rencana yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan. Kemudian prinsip-prinsip yang mendasari manajemen kurikulum seperti relevansi, keterpaduan, keseimbangan, kesinambungan, efektivitas, efisiensi, fleksibilitas, dan partisipatif harus dipegang teguh agar kurikulum dapat disusun dan diimplementasikan dengan baik. Nah, evaluasi berkelanjutan dan pengembangan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi juga merupakan bagian penting dari manajemen kurikulum. Yang terakhir, bahwa tujuan akhir dari manajemen kurikulum adalah meningkatkan kualitas pendidikan, memastikan relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat,
serta membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Itu adalah kesimpulan dari beberapa slide yang sudah kita saksikan, sudah kita lihat bersama-sama dan kita bahas bersama-sama. Nah, yang berikutnya adalah terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas keleluasaan waktunya. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini menambah pengetahuan kita terkait dengan manajemen kurikulum. Ternyata manajemen kurikulum ini sangat luar biasa pentingnya ya. Jadi segala sesuatu tuh harus di-manage bukan hanya keuangan saja. Jadi manajemen kurikulum ini juga tidak kalah penting. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semuanya selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.